Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan masak kikil sapi, akan saya masak bersama tahu dan juga kacang panjang dan akan saya buat sayur santan ya, teman-teman ya. Dan untuk bahan-bahan pembuatan sayur kikil sapi, tahu dan juga kacang panjang di sini udah saya siapkan bahan-bahan serta bumbu-bumbunya ya, teman-teman. Untuk detail lengkapnya, bahan serta bumbu-bumbunya, teman-teman bisa lihat saja di deskripsi. Langkah pertama, kita akan potong-potong dulu kikil sapinya ya. Di sini udah saya siapkan 300 gram kikil sapi yang sudah direbus. Ini udah empuk ya, teman-teman ya. Sudah siap untuk diolah untuk kita masak ya. Langkah pertama kita akan potong-potong dulu kikil sapinya. Untuk kikil sapinya di sini saya potong-potong agak besar seperti ini ya teman-teman ya. Kotak-kotak tapi agak besar seperti ini. Atau jika teman-teman ingin memotong kikil sapinya kecil-kecil juga boleh, disesuaikan saja dengan selera. Sebaiknya ketika kita mau memasak kikil sapi atau kulit sapinya ini harus sudah direbus hingga benar-benar empuk ya teman-teman ya. Sehingga nanti sewaktu dimasak bumbunya ini bisa benar-benar meresap ke dalam kikil sapinya. Kemudian kita potong-potong juga 4 buah tahu putih. Di sini saya potong kotak-kotak saja ya teman-teman ya. Saya belah dua, kemudian saya potong-potong seperti ini saja untuk tahunya. Kemudian kita potong-potong juga 5 lonjor kacang panjang ya teman-teman ya. Ini kacang panjangnya udah saya buangin bagian ujung-ujungnya, selanjutnya tinggal kita potong-potong saja. Ini saya potong sekitar 2 cm ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa memotong kacang panjangnya disesuaikan dengan selera, mau dipotong serong juga bisa ya. Setelah kikil sapi, tahu dan juga kacang panjangnya udah dipotong-potong, sekarang kita akan haluskan bumbunya ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan 3 siung bawang putih, 9 buah bawang merah, 5 buah cabai merah, 3 butir kemiri, kemudian 1 senti kunyit. Kita bisa menggunakan chopper, bisa juga di blender ataupun bisa diulek manual ya untuk menghaluskannya. Selanjutnya kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman ya pada secukupnya minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kemudian kita aduk-aduk dulu, kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman ya bumbunya supaya tercampur rata dengan minyaknya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 3 lembar daun salam. Selanjutnya kita aduk kembali, kita masak bumbunya hingga harum dan mateng ya. Kita masak bumbunya hingga benar-benar harum dan matang ya teman-teman ya, sambil terus kita aduk-aduk supaya tidak mudah gosong ya. Kita gunakan api kecil saja untuk memasak bumbunya supaya bumbunya ini benar-benar matang sempurna dan tidak berbau langu. Setelah bumbunya sudah benar-benar harum dan matang seperti ini, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Pastikan kacang panjangnya udah dicuci ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan juga tahu yang sudah dipotong-potong. Kita masukkan juga kikil sapinya yang udah kita potong-potong tadi. Nah, tinggal kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya, supaya tercampur dengan bumbu yang udah kita masak tadi. Oh ya teman-teman, untuk sayur ini tahunya nggak saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin memasak dengan cara tahunya digoreng terlebih dahulu juga bisa banget. Silakan teman-teman goreng dulu tahunya hingga setengah kering saja. Nggak usah terlalu kering-kering ya, supaya nanti saat dimasak itu bumbunya bisa benar-benar meresap ke dalam tahunya. Disesuaikan saja ya teman-teman ya, jika mau digoreng dulu tahunya bisa banget ataupun mau langsung dimasak seperti ini juga enak. Setelah benar-benar sudah tercampur rata dengan bumbunya ya si tahu, kacang panjang dan juga kikil sapinya, sekarang tinggal kita tuangkan santannya. Kita tuangkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang, bisa menggunakan santan fresh ataupun bisa juga menggunakan santan kemasan ya atau santan instan. Kita tambahkan air hingga menjadi 500 ml. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya.
Setelah diaduk-aduk seperti ini, selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh munjung garam, kemudian setengah sendok teh munjung kaldu bubuk, selanjutnya 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masak hingga santannya ini mendidih, hingga kacang panjangnya ini empuk dan mateng ya teman-teman ya. Tetapi harus tetap kita lihat, harus tetap rajin kita aduk-aduk ya supaya santannya ini tidak pecah. Jangan lupa untuk sering-sering diaduk ya teman-teman ya supaya santannya ini tidak pecah. Kita masak sambil sering-sering kita aduk seperti ini ya teman-teman ya, hingga kacangnya ini benar-benar empuk dan mateng, hingga bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam tahu, kacang panjang, dan juga kikil sapinya. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita pastikan kacang panjangnya ini sudah benar-benar empuk dan mateng. Selanjutnya tinggal kita koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang pas, kurang asin ataupun kurang gurih, bisa ditambahkan garam ataupun kaldu bubuknya. Disesuaikan saja dengan lidah kita masing-masing ya teman-teman ya. Tapi jika rasanya sudah oke, sudah pas, sekarang tinggal kita matikan saja api kompornya. Sayur kikil, tahu, dan juga kacang panjangnya sudah bisa dipindahkan ke piring saji ya. Ini dia hasilnya, sayur kikil, tahu, dan juga kacang panjang sudah siap untuk dihidangkan. Untuk sayur kikil, tahu, kacang panjang ini pas banget dinikmati bersama nasi putih ya teman-teman ya. Karena ini sayurnya ini berkuah, jadi rasanya ini enak banget. Atau jika teman-teman suka, ini bisa juga dinikmati bersama lontong ya. Jika teman-teman membuat lontong dan untuk teman makan lontongnya, bisa buat sayur kikil, tahu, kacang panjang ini. Dan ini rasanya enak banget ya teman-teman ya, gurih tapi tidak terlalu pedas. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, ketika memasak teman-teman bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera. Untuk kikil sapinya sendiri ini udah benar-benar empuk ya teman-teman ya. Dijamin ini bumbunya benar-benar meresap ke dalam kikil sapinya karena kikil sapinya ini udah direbus hingga empuk. Untuk sayur kikil, tahu, dan juga kacang panjangnya ini bisa dinikmati kapan saja ya teman-teman ya. Bisa buat sarapan pagi, bisa makan siang, ataupun bisa juga untuk lauk makan malam. Demikian video kali ini sayur kikil, tahu, dan juga kacang panjang dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video saya, dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.